Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas GLB dan GLBB. Mohon diperhatikan anak-anak sekalian. Saya akan bahas 4 soal GLB dan GLBB. Kita mulai dengan nomor 1. Soalnya ada di atas: sebuah benda bergerak sejauh 50 meter ke arah barat dalam waktu 40 sekon, kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 60 sekon. Kita mulai dengan arah mata angin dulu. Kita ingatkan, kita bikin sumbu vertikal horizontal, utara selatan, timur, kemudian barat, kemudian yang miringnya yaitu arah timur laut, barat laut, tenggara, dan barat daya. Kita mulai ke soal. Benda tersebut mula-mula bergerak 60 meter ke arah barat. Kita gambarkan sesuai mata angin ke barat, yang warna hijau sesuai dengan barat warna merah, sejauh 60 meter dalam waktu 40 sekon. Kemudian benda tersebut berbalik arah ke arah timur, sejauh 20 meter dalam waktu 60 sekon. Oh maaf, ini yang 40 menit saya ganti, menitnya diganti dengan sekon. Pertanyaan yang pertama ditanyakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu rumusnya VR sama dengan S per T. Karena kecepatan merupakan vektor, maka S-nya ini berfungsi sebagai perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor per selang waktu. Karena perpindahan merupakan besaran vektor dan mempunyai arah, maka apabila ada dua vektor yang arahnya berlawanan, maka salah satunya harus negatif. Sehingga 60 dikurangi 20, yang besar kurangi yang kecil, per selang waktu ditotalin selang waktu, karena waktu itu merupakan besaran skalar, sehingga nanti langsung jumlahin 40 tambah 60, 40 per 100 sama dengan 0,4 meter per sekon. Karena kecepatan merupakan vektor, maka pasti ditanyakan arahnya juga. Arahnya itu yaitu ke arah vektor yang lebih besar. Jadi arah kecepatan rata-ratanya yaitu ke arah barat. Mohon maaf, dalam tulisannya timur, seharusnya itu ke arah barat, yaitu ke arah vektor yang lebih besar. Itu anak-anak untuk soal yang nomor pertama. Kelajuan itu besaran skalar, simbolnya sama, rumusnya sama, yaitu PR sama dengan S per T, tetapi untuk kelajuan S itu menunjukkan jarak. Kalau jarak itu selalu positif walaupun berlawanan arah per selang waktu. Jaraknya adalah dijumlahin semuanya 60 meter per 20, yaitu 20 meter jadi kelajuan rata-rata yang ditempuh benda adalah 80 per 100. Hasilnya adalah 0,8 meter per sekon. Tidak mempunyai arah karena besaran skalar.
Kita lanjutkan dengan nomor 2, masih GLBB dan GLB. Soalnya seperti yang di atas, dua buah benda dilempar bersamaan. Batu yang pertama dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Gambarnya seperti ini, dilempar ke atas, P01 nya sama dengan 50 meter per sekon. Sedang batu kedua dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan 50 meter per sekon. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan gerak vertikal ke bawah, bukan gerak jatuh bebas. Karena kalau gerak jatuh bebas tidak mempunyai kecepatan awal. Jarak antara kedua benda 500 meter. Jarak kedua benda 500 meter. Jika benda A dan benda 1 bertemu di suatu titik yang berjarak X dari benda kedua, sedangkan titik pertemuan benda 1 kedua ke titik awal benda 1 adalah 500 min X, karena jarak keduanya adalah 500. Jarak benda kedua ke pertemuan X, sehingga jarak benda 1 ke pertemuan adalah 500 X. Karena ini ketinggian, supaya rada nyambung arahnya dengan sumbu Kartesius XY, maka X-nya kita ganti dengan Y. Ya, untuk benda yang kedua, benda yang gerak vertikal ke bawah, rumusnya adalah Y sama dengan, seperti ada dalam rumus GLBB, yaitu Y sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Karena bendanya bergerak ke bawah atau turun, maka tandanya positif, karena bendanya searah dengan percepatan gravitasi bumi. Posisi benda 1 ke titik pertemuan itu adalah ketinggiannya 500 min Y. Jarak benda 1 ke titik pertemuan 500 min Y, itu asalnya dari rumus GLBB juga, yaitu besarnya Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Karena arah benda dengan percepatan gravitasi berlawanan, sehingga tandanya minus. Oke. Kemudian kita teruskan, itu 500 min Y. Y-nya dimasukkan, yaitu V0 2 kali T min setengah atau plus setengah GT kuadrat sama dengan V01T min setengah GT kuadrat. Yang ada di dalam kurung kita kalikan sehingga persamaannya menjadi 500 min V02T min setengah GT kuadrat sama dengan V01T min setengah GT kuadrat.
Dalam persamaan ini ruas kiri dan ruas kanan mengandung variabel yang sama min setengah gt kuadrat sehingga bisa dicoret. Kemudian 500 sama dengan V01T ditambah P02T, karena P02T sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan, tandanya berubah, asalnya minus menjadi plus. Kemudian 500 sama dengan, karena variabel T nya sama, keluarin T nya sehingga persamaannya menjadi P01 plus P02. P01 P02 nya besarnya 50, sehingga waktu benda tersebut bertemu di suatu titik, yaitu pada saat detik ke-5, yaitu 5 detik. Rumus ini semuanya berasal dari rumus GLBB. Cuman perjanjiannya kalau turun tandanya plus, kalau naik tandanya min. Kemudian kita lanjut dengan nomor yang ketiga, masih soal GLB dan GLBB juga. Soalnya seperti berikut, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap 30 meter per sekon. Kemudian berubah menjadi 50 meter per sekon dan menempuh jarak 100 meter. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan untuk merubah kecepatan mobil tersebut adalah berapa? Diketahui variabel yang diketahuinya adalah kecepatan awal 30 meter per sekon, kemudian kecepatan akhir 50 meter per sekon. Karena kecepatan akhir lebih besar, maka benda ini dipercepat. Kalau dipercepat, percepatannya A kecilnya tandanya positif. Jarak yang ditempuhnya adalah 100 meter. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan untuk merubah kecepatan mobil tersebut, yaitu T. Jawab, untuk mencari T, maka kita harus mencari variabel percepatan dulu. Karena dalam ketiga rumus GLBB, itu semuanya mengandung A. Jadi kalau misalkan variabel A-nya tidak diketahui, alangkah baiknya kalian mencari A dulu sebelum mencari T, yaitu pakai rumus, silakan pilih yang mana yang cocok. Salah satunya adalah Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS, karena variabel-variabelnya lengkap. Pt nya 50, P0 nya 30, A nya dicari, S nya sama dengan 100. 50 dikuadratin 2500, 30 dikuadratin 900, 2A kali 100 sama dengan 200A. Karena ruas kiri ruas kanan mengandung nolnya sama-sama 2, kita coret supaya lebih cepat. Kemudian 9-nya tidak mengandung A, pindah ke sebelah kiri, asalnya tandanya plus menjadi min, 25 dikurangi 9 sama dengan 2A, sehingga besar A-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Setelah diketahui A, baru kita cari T dengan menggunakan rumus GLBB yang lain, yaitu kalian pilih rumus GLBB yang mengandung variabel waktu atau T kecil, yaitu pakai rumus Pt sama dengan V0 tambah AT. Pt nya 50, V0 nya 30, A nya 8 yang tadi kita cari kali T. 30 pindah ruas, tandanya negatif sehingga jadi 20 sama dengan 8T, T sama dengan 2,5 detik. Itu adalah waktu benda merubah kecepatan. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 4, yaitu contoh soal grafik, masih GLB dan GLBB. Grafiknya seperti di papan tulis.
pertanyaannya dalam soal, kapan benda A dan benda B bertemu? Benda A bergerak dengan gerak lurus beraturan, benda B bergerak lurus beraturan. Rumusnya seperti ada yang pada kotak warna orange. Syarat benda bertemu, apabila dua buah benda bertemu, syaratnya jarak yang ditempuh benda A dan benda B adalah sama, yaitu SA sama dengan SB. Karena SA merupakan gerak lurus berubah beraturan, maka rumus yang berlakunya V0A kali T tambah setengah T kuadrat. Kalau SB, GLB berarti rumusnya Pi kali T, yaitu V0B kali T. Benda A dilihat dari grafik, dimulai dari grafik dari titik 0. Itu artinya kecepatan benda A-nya sama dengan 0, sehingga V0A kali T bisa dicoret. Kemudian pada grafik A, di sana vertikalnya 60, horizontalnya 5, sehingga kita bisa menghitung besar percepatan, yaitu Pi per T, V-nya 60, T-nya 5, sehingga 60 per 5 sama dengan 12. Itu adalah menunjukkan percepatan atau A kecil. Jadi A kecilnya ganti dengan 12. T-nya ditanya. Finalnya kita lihat dari grafik. Grafik B mulai dari kecepatan berapa? 60. Jadi nanti dituliskannya langsung V0B-nya ganti dengan 60T. 12 kali setengah 6T kuadrat 60T, sehingga nanti besar T-nya bisa dicoret karena sebelah ruas kiri ruas kanan mengandung T, tapi di sebelah kiri masih mengandung 1T karena T kuadrat. Oh maaf, ini 60T, kemudian T-nya dicoret. T sebelah kanan hilang, T sebelah kiri masih ada 1, yaitu T sama dengan 60 per 6 sama dengan 10 sekon atau detik. Baiklah anak-anak, itu contoh 4 contoh soal GLB dan GLBB. Sekarang kalian dapat tugas kerjakan 2 soal fisika berikut, nomor 11 dan 28 dalam kertas. Kemudian difoto, dikirim ke KM masing-masing kelas via WA. 10 pengirim pertama tiap kelas yang jawabannya benar diberi nilai 100. Jadi nanti kalian yang udah beres difoto hasilnya, kirimin ke KM. Oleh KM diinventarisir, 10 pengirim pertama kirim ke WA saya, dan yang jawabannya benar diberi nilai 100. Jadi dibatasi cuman 10 pengirim pertama. Pengirim yang ke-11-nya diabaikan, atau toleransi 5 lah sampai 15. Oke, itu barangkali siap-siap nanti kirim ke KM. Ini soalnya cuma 2 buah, yaitu nomor 11 dan nomor 28. Selamat bekerja, kerjakan tugasnya, kirim ke KM. KM kalau udah kumpul 10 orang, kirim ke Bapak. Tetap semangat, selamat belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.